terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Apa itu pengangguran? Kau terluka lagi dari cinta. Raffi. Raffi baru saja lulus kuliah dan ingin mencari uang sendiri. Maka dari itu, ia sedang mencari pekerjaan. Raffi pun termasuk pengangguran fiksional. Ini adalah Dinda. Dinda adalah seorang guru musik yang mengajar di sebuah SMA negeri. Namun Dinda ingin mencari penghasilan lebih dari menyanyi. Dinda pun mencari perusahaan musik yang akan mengkontraknya. Dinda pun termasuk pengangguran fiksional. Ini adalah Ahmad. Ahmad tinggal di rumah kecil bersama ibunya dan ketiga adik-adik kecilnya. Untuk membiayai mereka, Ahmad butuh penghasilan, namun ia tidak punya ijazah-ijazah yang diperlukan. Ahmad pun termasuk pengangguran struktural. Ini adalah Rian. Rian bekerja di perusahaan Indofood Incorporation. Namun, aktivitas ekonomi Indonesia yang menurun membuat perusahaan itu memecat Rian dan beberapa pekerja-pekerja lainnya. Ini Bambang. Bambang mempunyai tanah seluas 2 hektar. Ia rajin bertani pada masa panen, namun pada masa tak panen, ia tidak bisa bertani. Inilah sebab-sebab pengangguran. Ada berapa macam pengangguran? Pengangguran terbuka adalah bagi orang-orang yang belum mendapat pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak sesuai bakat. Setengah menganggur adalah bagi orang-orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam seminggu atau 7 jam per hari. Pengangguran mengakibatkan produktivitas turun, penerimaan negara turun, dan pendapatan negara turun. Aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun, juga permintaan barang produksi yang menurun. Standar kehidupan pun menurun, sama dengan pendapatan yang menurun. Masyarakat harus menerima biaya sosial, yaitu peningkatan kejahatan. Bagaimana cara pemerintah mengatasi pengangguran? Untuk pengangguran fiksional, pemerintah dapat menyediakan informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja. Untuk pengangguran struktural, pemerintah dapat menyediakan sekolah-sekolah gratis serta beasiswa. Untuk pengangguran siklikal, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk pengangguran musiman, pemerintah dapat menyediakan variasi pekerjaan dalam jangka waktu lama. Karena selalu aku menyentuh Nasional bangsa Indonesia, parahnya, angka pengangguran terdidik pun juga semakin besar. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Menurut data The Indonesian Institute, sebanyak 4,5 juta dari 9,4 juta orang pengangguran berasal dari lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Artinya, separuh dari total angka pengangguran adalah pengangguran terdidik.
Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah, jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa. Pengangguran adalah masalah nasional bangsa Indonesia. Parahnya, angka pengangguran terdidik pun juga semakin besar. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Menurut data The Indonesian Institute pada tahun 2008, sebanyak 4,5 juta dari 9,4 juta orang pengangguran berasal dari lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Artinya, separuh dari total angka pengangguran adalah pengangguran terdidik. Proporsi pengangguran terdidik dari total angka pengangguran pada sebanyak 17% pada tahun 2050,3%. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, diperkirakan akan ada lebih dari 700.000 pengangguran sarjana di Indonesia, seiring dengan datangnya krisis global. Fenomena pengangguran terdidik seperti halnya fenomena pengangguran pada umumnya adalah suatu hal yang erat terkait dengan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lapangan kerja yang tersedia untuk para pekerja terdidik didominasi oleh lapangan pekerjaan yang bersifat formal. Lapangan pekerjaan formal syarat dengan regulasi-regulasi. Untuk mengatasi pengangguran terdidik ini, maka diperlukan marketing strategy. Horton Malta has joined hands with worldwide partners with a view to win-win.
Apa kau mengerti, ku sedih sendiri. Tanpa ada kamu, ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Akibat himpitan ekonomi, seorang nenek yang sudah renta terpaksa menjalani hidup susah di sebuah gubuk bambu yang nyaris roboh. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, warga Ponorogo di Jawa Timur ini hanya makan seadanya. Dan bantuan untuk warga miskin, saudara, yang sudah dikucurkan pemerintah ternyata belum pernah dirasakan olehnya. Kastinah, warga Dusun Gebang, Desa Barang, Kecamatan Babadan, Ponorogo, sudah puluhan tahun hidup di sebuah gubuk tua bersama Tuminah, ibunya. Kastinah yang berusia 70 tahun, penglihatannya sudah mulai terganggu. Namun Kastinah tetap sabar menunggu ibunya yang sudah berusia 100 tahun dan sudah mulai berkurang aktivitasnya. Di usianya yang sudah 70 tahun, Kastinah tetap berjuang mempertahankan hidup dengan mengkonsumsi ubi yang dapat ditanam di sekitar gubuknya. Tak jarang kedua nenek ini harus menahan lapar akibat ketiadaan persediaan makanan. Saya hidup di rumah hanya dengan ibu saya saja, dengan bekerja mencari kayu bakar. Mencari kayu, apakah ada pekerjaan lain? Kalau tidak ada kayu ya duduk, kalau capek ya tidur. Bantuan pemerintah untuk warga tak mampu selama ini belum pernah didapatnya. Selama ini tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah, Mbah? Ya hanya pas banjir itu, selain itu tidak dapat. Mbah sakitnya apa? Sakitnya mata ini tidak bisa untuk melihat sudah sejak lama. Potret Kastinah hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak penderitaan yang dirasakan masyarakat miskin di negeri ini. Di saat usia yang sudah tua renta, seharusnya mereka sudah beristirahat. Namun kenyataannya mereka harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Buang semua keraguan dan kebimbangan. Kesuksesan selalu milik kita yang berani mencoba. Di kehidupan ini, apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba. Dari saya, Andri Wongso, sang pembelajar. Salam sukses luar biasa. Tengah hati mencinta, ku sakit karenamu.